fakta ini terlihatnya seolah saya membuka aib mereka, padahal kan mereka sendiri yang membuka semua ini. Kalau dia dapat penangguhan dengan alasan ini, itu, kan lucu. Ya alhamdulillah saya mengikuti aja, karena kan sekarang sudah di arenanya polisian dan kejaksaan, aparat. Ya saya tinggal mengikuti aja bagaimana kelanjutannya, nanti saya persiapan untuk sidang aja. Semua ini terjadi karena Vicky Prasetyo sendiri yang memenjarakan dirinya sendiri sebenarnya, bukan saya. Kenapa saya katakan itu? Kan awalnya dia yang mau memenjarakan saya, ya. Dia yang melaporkan saya, dia yang menjebak saya, dia yang menuduh saya. Tapi ternyata tuduhan itu semuanya tidak berdasarkan bukti, dan ternyata semua barang bukti terpampang nyata bahwa ini semua adalah jebakannya dia. Jadi hukum kembali lagi kepada yang benar gitu loh, ya kan? Kecuali nih saya lagi cekcok rumah tangga, terus kucuk-kucuk saya laporin suami saya, baru boleh katakan saya menjarakan dia. Tapi ini kan dia menjarain dirinya sendiri. Saya loh pertama kali dilapor oleh dia, tapi ternyata begitu dipelajari, semua ini kan rekayasa. Waktu dia menuduh saya minta perlindungan hukum. Seperti apa perlindungan hukum itu? Saya visum. Hasil visum saya semuanya negatif. CCTV saya, alat bukti semuanya sudah di tangan kepolisian. Artinya apa? Dia membawa ini ke hukum dan dia harus menyelesaikannya secara hukum. Saya orang yang menunggu sebenarnya. Makanya kesabaran saya 2 tahun kan. Gitu loh. Jadi salah kalau misalnya dibilang saya kok tega, saya ini enggak lah. Saya dari awal saya cuma niatnya ingin bercerai, tidak ingin mengungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Tapi karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan satu keluarga itu terus memfitnah saya berhak mengkanter ini semua. Kalau saya terus dipojokkan terus, akhirnya saya harus mengungkapkan fakta kan. Nah fakta ini terlihatnya seolah saya membuka aib mereka, padahal kan mereka sendiri yang membuka semua ini. Kalau memang dia benar pada saat itu, pada saat saya sudah tidak bisa bertahan dalam rumah tangga ini, harusnya diceraikan saya secara baik-baik. Ya sudah, ikutin aja. Jangan menjebak saya, jangan merangkai semua kejahatan, jangan memfitnah saya, kan gitu. Nah akhirnya makanya ada istilah, siapa yang berbuat yang dia harus bertanggung jawab. Nah inilah sebenarnya gitu. Sudah disiapkan oleh pihak tim pengacara saya semuanya untuk melaporkan semua yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk manajernya, manajer bandnya, termasuk teman bandnya, termasuk adiknya. Kan semua itu ada di tayangan kalian juga kan, sama ada di rekaman CCTV saya. Nanti akan diusut semuanya. Saya sebenarnya gini loh, saya sebenarnya tidak mau melaporkan ini semua ya. Saya anggap ya sudahlah gitu. Tapi kan dari mereka ini nggak ada etikat baik. Saya rasa gini, semua orang dituduh, semua orang difitnah dengan jebakannya yang begitu keji, apalagi saya seorang perempuan ya, dikatakan seperti itu. Saya kembalikan lagi deh, kalau kalian dibegituin, menempuh jalur hukum nggak? Saya rasa saya ini udah cukup sabar 2 tahun menunggu. Kalau kena orang lain mungkin teman-teman artis aja baru di komen haters aja langsung lapor polisi, seminggu diciduk. Ya kan? Saya loh diperlakukan seperti itu. Dan dia loh yang bawa ke arena hukum ini. Ya udah, dia terima sendiri gitu. Terus kalau dia membentuk opini, ya memang dia sudah berhasil membentuk opini. Seolah-olah saya begini, seolah-olah saya begitu, tapi saya nggak mau tanggapi lagi itu semuanya. Yang penting adalah ya sudah masuk ke pengadilan, saya jalankan ini semuanya, dan dia sudah di dalam penjara, dan kita lihat juga keluarganya tidak ada efek jerahnya, tidak ada rasa penyesalan ataupun mau meminta maaf. Teman-temannya juga nggak ada etikat baik terhadap saya, yang masuk ke rumah saya juga nggak ada etikat baik. Ya mungkin nanti saya kembalikan lagi kepada tim kuasa hukum saya. Saya mau fokus kerja, Mas.
fokus kerja, bangun rumah. Kan teman-teman tahu saya lagi renovasi rumah ya kan. Terus saya juga mau fokus, ada beberapa kerjaan yang mungkin saya nggak syuting, tapi kan ada program yang saya bikin, saya jual di beberapa tempat gitu. Jadi saya mau fokus itu, makanya saya serahin sama kepolisian, udah selesaikan aja. Kalau orang benar mah ya udah sabar aja, sabar menerima hasil. Itu bisa-bisanya pihak mereka yang mencari kelemahan saya. Tapi ingat, apa yang saya katakan itu tidak, apa yang saya katakan itu sebenarnya bukan berbeda. Yang berbeda itu gini, tadi saya bilang naik kuda, terus besoknya saya bilang naik pesawat, itu beda. Tapi yang saya jelaskan kemarin itu gini, saya sudah katakan, ada part yang media belum meliput itu. Nah inilah yang saya sampaikan. Pada saat itu kejadian, sebelum dia jadi tersangka, ya, saya menyampaikan yang kalian lihat saja. Karena percuma kalau saya menjelaskan yang kalian tidak suguhkan, yang pemirsa tidak lihat, percuma. Pasti tidak akan percaya. Iya kan? Tapi kenapa saya ada di dalam kamar, bagaimana saya proses keluar lagi, bagaimana saya di dalam adu mulut, bagaimana di depan pintu tuh kita sempat dorong-dorongan, itu ada prosesnya. Nah itu yang saya sampaikan, yang kalian tidak tahu. Terus kenapa baru sekarang saya sampaikan? Ya percuma pada saat itu saya sampaikan juga, nggak ada buktinya kan. Tapi sekarang dia sudah menjadi tersangka dan BAP saya semuanya jelas, pengadilan nanti sudah jelas juga, sudah selesai, mau apa lagi. Kalau dia merasa tidak adil, bukan ke saya lagi, dia harus marah. Pengacaranya bukan ke saya lagi, dia berhadapan dengan jaksa dan pengadilan, bukan ke saya. Iya kan, dengan hukum, karena bukan saya yang menentukan. Kalau saya bisa menentukan, gak usah nunggu 2 tahun mas, sebulan, kan bukan wewenang saya, iya kan? Terus dikatakan dia minta penangguhan, kan berulang-ulang kali saya bilang, orang yang sudah 5 kali masuk penjara, sama sekarang kan udah 5 kali masuk penjara. Orang 1 kali 2 kali aja, apa ya? Artinya dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Iya kan? Kalau dia dapat penangguhan dengan alasan ini itu, kan lucu gitu loh. Artinya nggak ada efek jera. Penangguhan itu ya terserah lah, itu pengacaranya bisa-bisanya. Saya yakin kok pengacaranya bisa konsultasi sama yang lebih senior mungkin tentang ini. Karena bukan saya yang ngomong. Undang-undang sudah membentuk ini. Saya aja yang nggak ngerti hukum paham loh. Saya sampai Google loh. Masa orang 5 kali masih bisa mendapat penangguhan? Sih luar biasa gitu.